Selamat pagi semuanya. Siapa di sini yang siap memuji Tuhan? Karena Tuhan kita ada Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah. Ada kuasa dalam pujian karena Tuhan kita yang bertahta atas pujian kita. Amin. Come on, we're gonna sing this together. Alright. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Oh Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Forward your voice. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Mari sorakan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Let's sing this one more time. Tuhan Allah. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Mari kita semua undang Roh Kudus di tempat ini. Undang Roh Kudus ke dalam hati kita. Oh God, we invite you in this place, oh Lord. Have all the place in this room. Oh, Ibaya Syukur Namaste. Roh Kudus, Roh Kudus. Jamah setiap hari kami
Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh, jamahlah kami, oh, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, jamah hati kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Oh, more of You in this place. Untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi
Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan atas Roh-Mu yang hidup yang Kau sediakan bagi setiap daripada kami. Tahukah saudara bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Terang dan gelap Tuhan batasi. Siang dan malam Tuhan batasi. Daratan dan lautan Tuhan batasi. Tapi antara kita dan Tuhan tidak ada batasnya, saudara-saudara. Terima kasih untuk Roh-Mu Tuhan. Saya mendengar bahwa Tuhan mau break all the addiction in the name of Jesus. Ketergantungan kepada rokok, ketergantungan kepada obat-obatan, ketergantungan kepada obat terlarang, workaholic, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. I declare, kasih Tuhan mengalir, masuk ke dalam setiap hati, masuk ke dalam setiap pikiran. Anak-anakmu Tuhan, in the name of Jesus, biar ucapan syukur, terima kasih, pujian boleh terdengar hanya untuk Engkau Tuhan. Kihira labashande leleba eris kasadara barasande. Syukur
Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku. Kasihku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidup. Inilah persembahan hanya untuk Engkau Tuhan, yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu. Yesus, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Engkau terindah Tuhan, Engkau termanis Tuhan. Tidak ada yang bisa melebihi Engkau Tuhan. Kami agungkan, kami muliakan nama-Mu Yesus. Holy, 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 are you Lord Jesus? Let everyone sing hallelujah, sing hallelujah. Only to you, Lord Jesus. Every generation will bow in the name of Jesus. Every tongue will confess in the name of Jesus that you are the Lord. Hallelujah.
people sing, holy, kings of kings, holy, you will always be holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy, to the King of Kings, holy, holy, you will always be holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name, Jesus. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name, Jesus. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all, above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be holy, holy forever. We just want to lift up your name, Jesus. Yes, Lord. A name above all names, King above all kings. Oh, Jesus, my Jesus. Be lifted up, Jesus. Be lifted up, Jesus. Mari saudara angkat tangan saudara, sembah dia saat ini. Your name is the Yes. highest. Your name
Saudara tahu ada kuasa di dalam nama Yesus. Waktu Anda mendeklarasikan nama Yesus, kerajaan evil, kerajaan musuh kami bergetar, saudara. Mari kita semua declare His name. Stand above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and position. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and position. Your name stands above them all. Terima kasih Tuhan. Namamu begitu besar. Tiada kuasa lain yang dapat mengalahkan Engkau. Waktu kami mendeklarasikan namamu, kuasa kegelapan bergetar, kuasa iblis bergetar, karena mereka takut. Nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dokter di atas segala dokter. Dialah Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas hadirat-Mu yang luar biasa. Saudara, kita lanjutkan dengan perjamuan kudus. Saya ingin membacakan firman. Dan saudara masih di dalam hadirat Tuhan. Saya ingin membacakan firman di buku Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Ayat 19 mengatakan demikian. Kemudian Yesus mengambil roti dan mengucap syukur kepada Allah untuk itu. Ia memecahkan roti dan memberikan kepada para rasul sambil berkata, roti ini adalah tubuhku yang kuberikan kepadamu. Makanlah ini untuk mengingatkan aku. Demikian ayat yang ke-20. Demikian juga setelah mereka makan, Yesus mengambil cawan berisi anggur dan berkata, air anggur ini melambangkan perjanjian yang baru yang Allah buat dengan umatnya. Perjanjian ini akan dimulai ketika darahku dicurahkan bagi kamu. Saudara, perjamuan kudus bukanlah merupakan sesuatu yang rutinitas atau tradisi keagamaan. Tetapi dalam firman ini ditekankan untuk mengingat kembali akan Kristus dan darahnya. Saudara, peringatan akan penebusan, peringatan akan kekudusan. Kita dikuduskan karena Kristus. Peringatan Kristus yang telah mengampuni dosa-dosa kita. Peringatan kita telah disembuhkan. Haleluya. Haleluya. Peringatan kepada kita bahwa dengan bilur-bilur Kristus kita telah disembuhkan. Peringatan akan kebangkitan Kristus yang memberikan kehidupan yang kekal. Mari saudara kita angkat roti ini dan ingat apa yang saya sudah bacakan dan masih banyak kita perlu ingat apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk setiap daripada kita. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas tubuh Kristus yang sudah diserahkan kepada kami. Pada saat kami memakannya, kami mengingat saat ini Tuhan. Setiap apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk kami. Kami yang terbuang memperoleh menjadi orang yang terpilih.
Kami mati peroleh kehidupan yang kekal karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan mengasihi kami tanpa syarat. Unconditional love. Karena itu hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami mengingat setiap perbuatan Kristus yang telah memilih kami menjadi anak-anak Tuhan yang memperoleh janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudara kita makan bersama-sama. Mari angkat cawan ini. Terima kasih Tuhan, kalau setiap janji-Mu, setiap firman-Mu, setiap apa yang Kau kerjakan, Engkau genapi dengan ikatan perjanjian yang baru, a new covenant, karena kasih yang tak berkesudahan. Engkau meteraikan darah-Mu yang kudus Tuhan, darah yang tak bercacat celah, karena Engkau mati, Engkau bertahan di kayu salib, karena Engkau melihat setiap daripada kita. Engkau mau berkorban untuk kami semua, supaya kami hidup berkemenangan, memperoleh kehidupan yang kekal, menerima kesembuhan dari segala setiap penyakit. Karena firman Tuhan mengatakan dengan bilur-bilur Kristus kami telah disembuhkan. Dan kami percayakan firman-Mu Tuhan, karena kami tahu firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapa. Mari saudara kita minum sama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh mengasihi kami. Tiada Tuhan yang seperti Engkau. Diberkatilah Engkau, sungguh diberkatilah Engkau, karena Engkau layak menerima segala berkat, segala puji syukur hormat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin. Sebelum saudara duduk, berikan senyuman yang terbaik kepada sebelah kiri kanan saudara. Welcome semua saudara. Haleluya. Saya juga tes. Haleluya. Puji Tuhan, semua luar biasa, hari Minggu yang luar biasa di minggu pertama bulan Agustus. Dan kami juga mau menyambut semua jemaat yang setia, dan juga ada jemaat yang baru pertama kali bisa melambaikan tangan, baru pertama kali datang berbakti bersama-sama. Lambaikan tangan, kita adalah keluarga. Welcome, welcome. Ya, welcome, welcome. Welcome semua yang baru pertama kali datang ya. Keluarga kita di City Blessing ini adalah gereja yang kekeluargaan. Kita mau saling menolong, saling membagi ya, supaya saudara betah di sini. Amin. Haleluya. Saudara, sebelum memberi yang terbaik untuk kita melalui persembahan perpuluhan dan persembahan khusus, saya ingin membacakan satu firman yang saya dapati dengan luar biasa. Ini di 2 Samuel 24 ayat 24. Di sini dikatakan, tetapi berkatalah raja kepada Araunah. Raja ini Raja Daud saudara. Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan akan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Nah saudara, yang membuat saya, yang mau saya tekankan ini saudara, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Dalam bahasa Inggris, I don't want to give unto the Lord
that cost nothing. Saya tidak akan mau memberi kepada Tuhan yang tidak cost something dari kita, saudara. Nah, saudara, kalau kita ingat perpuluhan adalah kepunyaan Tuhan, berarti waktu kita memberikan perpuluhan, it doesn't cost you nothing yet. Kita harus membeli dengan persembahan khusus. Amin, saudara. Di gereja kita banyak sekali kita lakukan, saudara, pembangunan training center, dan juga ada mission. Kita ayo sama-sama kita mau memberi karena kita tahu di gereja ini adalah tanah yang subur. Katakan sebelah kiri kanan, tanah yang subur. Amin. Mari saudara kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang selalu tangannya untuk memberkati kami semua. Bahkan firman-Nya mengatakan bahwa berkat dari Tuhan itu tidak pernah sekedar cukup, tapi lebih daripada cukup. Supaya kami bisa menjadi orang yang dermawan, orang yang generous, bisa membagi-bagikan berkat untuk bangsa-bangsa, untuk orang-orang yang miskin, untuk semua, untuk keperluan kerajaan Tuhan. Karena itu kami percaya hari ini kami bawakan persembahan perpuluhan kami, persembahan khusus, persembahan bahkan untuk pembangunan training center. Tuhan, kami percaya karena ini kami tahu kami lakukan dengan hati yang bersukacita karena Tuhan sedang melakukan perkara yang besar untuk gereja kami. Karena dari generasi ke generasi akan berkobar-kobar melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin. Silakan memberi saudara, kotak persembahan ada di muka. Bagi saudara yang ingin memberikan dengan cara lain, Anda bisa menyaksikan di layar online, text, check, Zelle. Haleluya, haleluya, luar biasa sekali saudara. Sebelum kita menyaksikan pengumuman di layar saudara, pengumuman video, saya ada beberapa pengumuman yang saya perlu tekankan ya saudara. Kadang-kadang kita dengar tapi kita nggak melihat gitu saudara. Makanya saya ingin tekankan supaya saudara juga dengar, nanti juga melihat. Amin saudara. Amin. Pengumuman yang pertama saudara, kita minggu depan Agustus 13 kita ada funeral service untuk Ibu Lasma Siahan. Nah saudara kenal Ibu Lasma, selalu duduk di belakang saya. Dia adalah seorang yang berdoa. Pada waktu Julai 1 kemarin dia meninggal dunia saudara. Dia kebaktian penguburannya minggu depan ya saudara. Harap saudara bisa juga datang untuk bersama-sama mengantar Ibu Lasma untuk pulang, untuk dikebumikan. Yang kedua saudara, ini yang kedua juga penting ya saudara, katakan penting. Daughter Conference, pendaftaran terakhir Agustus 16. Kapan saudara? 16. Jadi kalau saudara, khususnya para wanita, kalau belum daftar bisa hubungin Castle Leader untuk mendaftarkan saudara. Gampang saudara, kita masuk di website kita www.cityblessing.org/event. Eventnya pakai S, nanti di situ pencet register, saudara akan register gitu, gampang ya. Ingat, pendaftaran terakhir tanggal 16 Agustus. Nah ini tadi saya bilang pengumuman penting. Yang terakhir saudara, pengumuman paling penting. Katakan kiri, paling penting.
Nah, kalau saudara drive ke atas, saudara bisa melihat di sebelah kanan ada konstruksi. Kalian senang kan ada konstruksi ya? Lihat, wow. Kali ini ngelihatnya, wow, gereja kita sekarang ada konstruksi. Tapi tahun depan kalau udah bangun bilangnya, wow, ngelihatnya ke atas, wow gitu saudara. Tapi selama konstruksi ini saudara, kita perlu saling membantu, saling memperhatikan. Katakan sebelah kiri, saling membantu, saling memperhatikan. Oke. Nah saudara, sebagai jemaat kita perlu mendukung terus pembangunan ini. Dan juga sebagai gereja kita mau menjaga keamanan. Safety issue is the most important bagi gereja kami. Karena itu saya mau semua daripada saudara semua enggak ada yang jatuh atau apa ya, kita berdoa, kita terlalu berdoa, protection, tapi kita juga harus memperhatikan tanda-tanda yang ditaruh supaya saudara menjauhi. Nomor 1 ada restricted area. Restricted area adalah sekeliling konstruksi area. Jadi semua ada bike rack, ada batasnya saudara. Jangan saudara masuk tanpa izin. Karena grup hospitality team akan menangkap Anda kalau Anda masuk tanpa izin. Karena mereka sudah ditugaskan untuk memperhatikan selama gereja minggu dibuka, mereka akan memperhatikan. Jadi jangan coba-coba, melihat-lihat gitu ya, mau masuk. Lihat dari jauh aja is okay saudara. Amin. Haleluya. Dan untuk para orang tua di sini, para orang tua yang mempunyai anak-anak, tolong jaga anak-anaknya untuk tidak bermain di sekitar konstruksi area. Jadi kalau saudara anak-anak ada yang kecil suka lari sini, lari sono, tolong dijaga saudara supaya tidak bermain di daerah konstruksi area. Amin saudara. Yang terakhir saudara, kita semua sebagai jemaat, mari kita doakan. Amin saudara. Ambil waktu di rumah, kita doakan supaya segala sesuatunya bisa dipercepat Tuhan. Semuanya saudara ketemu orang-orang yang perlindungannya, kita doakan sama-sama dan saya percaya pembangunannya akan selesai untuk our next generation. Generasi kita yang sekarang ini lagi berapi-api loh saudara. Dulu kita nggak ada conference daughter, sekarang ada conference daughters, nanti ada conference son. Haleluya, mari saudara kita perhatikan pengumuman di layar. Hello City Blessing family, welcome to the month of August. Today is always a great day to praise the Lord and worship the risen King. My name is Garrett and I'm here to bring you all today's Sunday announcement. Now first, to all of you in our Walnut campus, you probably noticed all the construction going on outside, and now here is Pastor Him and Rich Wisely with an update. Good morning, City Blessing. We have with us this morning Rich Wisely. He's our superintendent of this project, and he's going to tell us what's going on. Good morning, Pastor Him. Good morning, City Blessing Church. I'm so excited to be here with you today. There's a lot of activity going on behind me, and I wanted to give you a little tour of what we've been working on this past week, what's coming up in the next month or so, and an important safety briefing on some things that you need to be aware of as you come to church on Sunday morning. I'm going to ask Garrett to follow me and come on, and we're going to walk this direction. The first thing I want to point out to you is that as you look over here where the modulars used to be, it's getting pretty clean. We have taken 8 loads of rocks and boulders and rubble from this site. I couldn't even believe it myself, all the material that came out of here. But in a few short weeks, the foundation will be lined out, and we're going to be talking in just a minute about an event that we're going to have as soon as this is ready to go. But the most exciting part of the project right now is the shoring that's going on in the sanctuary. So let me direct your attention over here and show you what we're doing. Underneath every one of these pieces of wood, you can see it says hole. There is a 20-foot deep, 24-inch wide, 20-foot deep hole under each one of these boards. The purpose of those holes, or caissons as we call them, is to hold this building up on the hillside, because we're going to cut, well, pretty much this close to the existing building, down 25 feet as we prepare the pad below.
So here's what that means for you, especially those of you with small ones. When you come to church on Sunday, there'll be ushers on the patio here and one around the back. Please follow all of their directions, and if you got a little one, hold them tightly by the hand. These holes are deep, they're big, and they're very, very dangerous. And we're gonna have lots of obstacles up, and by next Sunday, we'll have fencing, so we don't really need to worry as much about that. But this shoring project will complete next week, and it'll be a little bit safer, but this coming Sunday, let's be watching as we walk around with our young ones. Well, thank you very much, Rich. So again, as what Rich has already said, please make sure you hold on to your kids, and we will have fencing around here. Make sure nobody passes through that area. Thank you very much, church, and thank you very much for your prayers. Please continue to lift this up in our prayers daily. God bless you. We are so excited to see the outcome and hear more news about our new training center. Now, City Blessing, be encouraged and be of good cheer, for the empty land outside and all the rubble is answered prayers for what is to come. And speaking of answered prayers, I have Senior Pastor, Pastor Paul Tan, sharing about international missions. Hello, City Blessing family. I've got some incredible news to share with you all. Not only have we been doing Compassion Commission in Baltimore, Maryland, but for years now, our church has been passionately engaged in international missions in the beautiful lands of Indonesia, alongside with our Indonesian City Blessing churches there. We have 70 City Blessing churches in the cities, small towns, and villages. Together, we are fulfilling God's vision and embracing the call of the Great Commission. In the next month, we have something exciting in the works. Mariana and her husband Rudy, two of our faithful members, are heading off on a scouting mission to Indonesia. They are preparing the way for a life-changing mission trip next year. Hello church! In September 4 to 10, we are going to visit our church plant in Sentani, the province of Papua. This is what we will be doing on this mission trip. We will work together with our team of doctors for a free medical checkup to teach them to live a healthy life and give them nutritious food as well as spiritual food. We will help develop a construction center in Papua for the abandoned children and eradicate illiteracy and establish sustainable livestock farming and transform the community one village at a time. If any of you are planning to be in Indonesia this September and have a heart for missions, spreading the love of Jesus and making a real difference, this is your opportunity to do it. Together we can spread God's love and hope to those in need. If you are ready to be a part of this transformative experience, please reach out to Rudy and Mariana. Let's also come together as a united church family, supporting them with our prayers and whatever resources we can offer. As we embark on this adventure of faith and love, let's keep the flames of compassion burning bright at City Blessing Church. Let's continue to pray and sow, and let us reach out to every corner of the world for Jesus, locally, nationally, and globally. God bless you all. And lastly, rattlesnakes. No, I'm not calling you all rattlesnakes, but they are real in California, real in Walnut, real on Miracle Hill. If you see one, do not pet, do not share the gospel, do not make friends, make room. Lots of room between you and the creature made by God. Let our security or hospitality team know, and please keep a watchful eye at your children as they adventure out on our campus. Stay alert in the parking lots and around our premises. Now, thank you for your attention when it comes to rattlesnakes. Well, okay, that is all for this week's announcement. God bless you all, and let's get our hearts ready for the Word of God this morning. Praise the Lord. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau bicara kepada kami ya Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami datang di sini karena kami mau mendengar Engkau berbicara kepada setiap kami. Kami butuh nasihat-Mu, kami butuh insight, kami butuh hikmat, kami butuh pengertian, kami butuh bimbingan dari Engkau.
supaya pada saat Engkau mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kami siap. Supaya kami bisa menanggap, supaya kami bisa menerima, supaya kami dijamah Tuhan. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Perbarui kami ya Tuhan. Segarkan kami, angkat kami, sembuhkan kami, bebaskan kami. Berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. 10 kali lebih keras. Terima kasih Tuhan Yesus. Lagi, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, God is good. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Hari ini saya akan memulai satu seri atau fokus yang baru di dalam bulan Agustus ini. Kita tahu bahwa tema kita tahun ini adalah harvest. Pertanyaannya ialah apakah Anda sudah menuai atau belum? Kalau kita punya tema bukan hanya untuk mengganti gambar atau slide tahunan, tapi pertanyaannya menuai itu adalah satu hal yang menyenangkan sebetulnya. Menuai jiwa-jiwa, Anda memberikan berita keselamatan kepada teman atau saudara atau anggota keluarga yang belum kenal Tuhan Yesus. Waktu mereka mengalami Tuhan, bukan hanya mereka aja yang senang, Anda juga ikut senang loh saudara. Amin saudara. Jadi pertanyaannya, Anda sudah menuai atau belum? Anda jawab sendiri saat ini. Saya berdoa supaya Anda mulai terus berapi-api lagi, share, katakan share. Beritakan kabar keselamatan dari Tuhan Yesus. Apakah Anda juga menuai resources, sumber daya yang Tuhan berikan? Apakah Anda sudah menuai atau belum? Kalau Anda belum menuai, coba tanya pada Tuhan apa bagian Anda, apa bagian yang Anda perlu lakukan, yang selama ini Anda belum lakukan. Saudara, saya berdoa supaya ini bukan hanya sekedar tema, tapi kita bisa ingat-ingat terus bahwa ini adalah mandat, katakan mandat. Adalah satu mandat dari Tuhan waktu dia sebelum naik ke surga, dia katakan untuk kita memberitakan Injil. Amin saudara. Dan bulan ini, bulan Agustus, kita fokusnya adalah apa saudara? New wineskins, itu bahasa Indonesianya adalah kantung anggur yang baru. Katakan kantung anggur. Kantong anggur yang baru. Saudara mungkin ada yang belum mengerti kantong anggur itu seperti apa. Tapi zaman dulu saudara kantong anggur itu terbuat dari kulit. Dan anggur itu biasanya ditaruh di sana saudara. Jadi kita akan melihat apa yang akan saya sampaikan di sini. Dan judul yang saya sampaikan hari ini adalah berupa pertanyaan. Pertanyaannya perlu Anda jawab, bukan hanya jawab secara ya atau tidak, apakah Anda siap atau tidak, saudara. Tapi Anda perlu renungkan dan Anda perlu jawab, karena ini adalah satu perjalanan hidup yang kita semua perlu alamin, bukan hanya untuk gereja, bukan hanya untuk training center, bukan hanya untuk kebaktian hari Minggu, tapi untuk setiap hidup Anda. Di rumah, di pekerjaan, di bisnis, di keluarga, mau nggak saudara? Pertanyaannya begini saudara, apakah Anda siap untuk pencurahan Roh Kudus? Siap apa enggak? Siap apa enggak saudara? Nah saudara, kita akan lihat di dalam firman Tuhan Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-13, ayat 17 dan ayat yang ke-18. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh apa saudara? Anggur baru. Ini konteksnya pada saat itu, pada hari raya Pentakosta, murid-murid Tuhan Yesus mereka berkumpul, mereka berdoa, dan waktu itu Roh Kudus dicurahkan luar biasa, dan mereka melihat ada lidah-lidah seperti api saudara. Dan mereka itu berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang mereka nggak mengerti, dan di situ ada orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang waktu mereka mendengar, mereka itu heran, kok mereka orang-orang ini bisa berbicara dalam bahasa kami ya, kok kami bisa mengerti ya.
Jadi mereka itu heran, dan tapi bukan hanya mereka heran, ada juga sebagian orang yang menyindir, biasa begitu saudara. Kalau ada pekerjaan Tuhan biasanya ada orang yang suka nyindir saudara. Tapi saya ajak supaya semua saudara jangan mengabaikan kalau ada orang yang nyindir Anda. Kalau ada orang yang menyindir pada saat Tuhan bekerja di dalam diri Anda, di dalam keluarga Anda abaikan aja, amin saudara, supaya Anda bisa fokus, supaya Anda bisa mengalami Tuhan. Karena setiap kali ada apa ya di dalam dunia ini, pasti aja ada orang yang nyindir, pasti aja ada orang yang ngeritik, pasti ada orang yang ngomel, saudara. Tapi kalau Anda mau maju, Anda perlu fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan, maka Anda akan naik terus dan tidak akan turun. Amin saudara, Anda akan diberkati untuk menjadi berkat. Ayat yang berikutnya akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ke atas semua manusia berarti semua orang, Anda termasuk apa enggak? Termasuk juga orang-orang yang nggak ada di sini, termasuk juga orang-orang yang pada saat ini mungkin belum menerima Tuhan Yesus. Tuhan itu punya kerinduan untuk mencurahkan rohnya ke atas semua orang. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Wow, nah ini adalah hal yang supernatural, saudara. Dan teruna-teruna, apa itu teruna? Teruna adalah anak-anak remaja, ya, akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Saudara, ada saudara di sini yang sudah kehilangan mimpi Anda karena Anda mengizinkan iblis mencuri mimpi Anda. Hari ini kalau Anda mau mengizinkan Roh Kudus bicara kepada Anda bisa ambil kembali apa yang sudah dicuri oleh iblis. Dream again. Amin saudara, dream again. Ada satu buku yang berjudul Dream Thieves, ada pencuri-pencuri, ada yang pencuri yang suka mencuri impian Anda. Jangan izinkan itu terjadi. Bermimpi lagi, katakan bermimpi lagi. Anda mendapat visi lagi. Karena dari situ Anda akan mendapat motivasi, Anda akan punya semangat hidup lagi. Amin? Mau saudara? Nah ayat yang 18 dikatakan demikian, juga ke atas hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Nah saudara, saya ada satu misi dari Tuhan, saya ada satu pesan dari Tuhan, saya ada satu mandat yang ingin saya sampaikan kepada semua Anda di sini, supaya Anda tahu bahwa Roh Kudus ini dicurahkan kepada semua orang dengan hal yang sedemikian rupa yang luar biasa sekali. Kalau di sini dikatakan pada hari-hari terakhir, kita perlu tahu, Anda perlu tahu kita ini hidup di zaman kapan ya? Kapan kalau dibilang hari terakhir itu kapan? Di dalam buku Ibrani dituliskan bahwa zaman dulu itu Tuhan berbicara kepada umat manusia melalui nabi-nabinya. Tapi banyak sekali orang yang nggak dengar. Dan pada hari yang terakhir, katakan hari yang terakhir. Pada hari yang terakhir Tuhan, karena orang-orang itu nggak dengar, udah dikirim nabi bicara, umat banyak nggak dengar, orang banyak nggak dengar. Pada hari yang terakhir, sekali lagi katakan hari yang terakhir, dia mengutus anaknya sendiri. Dia mengutus Yesus datang ke dunia ini pada hari yang, nah Yesus datang ke dunia sudah 2000 lebih tahun yang lalu. Jadi kalau hari yang terakhir itu mulainya kita sekitar 2000 lebih tahun yang lalu, sekarang ini sudah 2000 tahun lebih. Jadi saya bisa katakan ini adalah hari yang terakhir dari yang terakhir. Halo, jadi kita mesti memperhatikan gimana kita hidup. Karena Tuhan mau mencurahkan. Waktu Tuhan mencurahkan, Anda perlu tahu, Anda akan mendapat semangat yang baru, visi yang baru, impian yang baru, mulutmu akan penuh dengan tertawa, hatimu penuh dengan sukacita, Anda akan ada semangat, Anda akan ada harapan, Anda nggak akan putus asa, Anda akan mengalami deliverance atau kelepasan, kebebasan. Oh, haleluya saudara. Haleluya. Nah saudara,
Jadi saya mau beritahu kepada Anda sekali lagi bahwa ini sedang terjadi di mana-mana. Dan kalau Anda dengar ada banyak berita-berita yang membuat kita ini menjadi nggak enak, ada berita yang nggak enak di mana-mana, kita perlu tahu ada berita yang luar biasa di mana-mana. Amin, saudara. Fokus kepada berita yang dari Tuhan. Roh Kudus itu luar biasa. Nah, kalau tadi ditanyakan apakah Anda siap untuk menerima curahan Roh Kudus, saya akan ajak Anda untuk memperhatikan di ayat yang berikutnya. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-17 dikatakan, begitu pula anggur yang baru. Katakan anggur yang baru. Lagi katakan anggur yang baru. Nah, saya mau Anda ingat lagi ayat yang ke-13 di Kisah Rasul pasal 2. Mereka, orang-orang itu menyindir, mereka sedang mabuk oleh apa, saudara? Oleh anggur yang baru. Nah, di sini Yesus sendiri berkata demikian, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Kenapa? Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantongnya pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang di dalam apa, saudara? Kantong yang baru. Anggur yang apa? Baru, katakan baru. Disimpan orang dalam kantong yang baru, ya. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Nah, saya ingin beritahu kepada saudara bahwa kalau Anda selidiki di dalam bahasa aslinya, kata baru, di bahasa Indonesianya anggur baru, kantong anggur baru. Barunya itu sama ya, baru. Tapi di dalam bahasa aslinya itu kata baru, anggur yang baru, dan kantong yang baru itu nggak sama, saudara. Berbeda ya. Anggur baru, kata baru di situ bahasa aslinya adalah neos. Dan kantong anggur yang baru, kainos. Beda ya, saudara, nggak sama. Nah, kita akan lihat di sini bahwa neos dalam bahasa aslinya itu menunjukkan hal yang baru yang berhubungan dengan waktu. Sedangkan kainos, hal yang baru yang dibuat baru-baru ini, yang lebih unggul dari sebelumnya, yang lebih baik dari yang akhir. Kainos itu bicara mengenai bentuknya beda. Wadahnya perlu diperbaiki. Katakan wadah. Wadahnya perlu baru. Nah, saya mau jelaskan di sini, saudara. Anggur itu adalah salah satu lambang dari Roh Kudus. Anggur, kita ambil bagian di dalam roti dan anggur. Kita ambil bagian dalam perjamuan kudus. Anggur melambangkan darah Kristus. Anggur melambangkan Roh Kudus. Jadi anggur yang baru bukan berarti Roh Kudusnya yang baru. Enggak. Jadi akan ada pencurahan anggur yang baru. Bukan berarti apa yang terjadi berapa ratus tahun yang lalu, apa yang terjadi waktu Hari Raya Pentakosta itu kurang hebat dengan apa yang terjadi sekarang ini. Enggak, saudara, karena Roh Kudusnya sama. Are you with me? Roh Kudusnya sama. Nah, tapi yang kita perlu fokus saat ini, kantongnya bagaimana ini? Are you with me? Katakan kantong. Kantongnya ini bagaimana? Wadahnya bagaimana? Tempatnya bagaimana? Karena kalau Roh Kudus dicurahkan dan kantongnya, wadahnya, tempatnya ini enggak siap, bisa-bisa kita ini enggak tahan, saudara. Kita ini bisa, di sini dikatakan bisa koyak, saudara. Nah, saya akan bacakan satu ayat kepada saudara yang tidak ada di slide, tapi saya ingin supaya Anda dengarkan baik-baik.
Jadi Roh Kudus ini luar biasa sekali, saudara. Jadi kalau saya katakan Roh Kudusnya nggak berubah. Roh Kudus adalah Roh Tuhan. Roh Kudus tidak berubah. Amin, saudara. Jadi Roh Kudus nggak perlu perbaikan. Roh Kudus nggak perlu improvement. Yang perlu perbaikan adalah kita, wadahnya. Saya, wadahnya, tempatnya, kantongnya perlu diperbaiki, perlu diperiksa nih, ya. Amin, saudara. Supaya siap. Jadi kita belajar, saya akan ajak saudara di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Ini luar biasa sekali, saudara. Ayat ini saya bacakan dalam bahasa Indonesianya, dengarkan baik-baik. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Hari ini saya nggak akan sampaikan banyak slide, karena itu sebetulnya sudah selesai slide yang akan saya tunjukkan, saudara. Jadi saya mau Anda dengarkan baik-baik. Amin, saudara. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 ini bicara kepada setiap saudara di sini, bicara kepada setiap Anda yang mendengarkan online. Di sini dikatakan, tetapi kamu adalah generasi yang terpilih. Kamu adalah generasi yang terpilih. Kamu terpilih. Dan dikatakan imamat yang rajani. Imamat yang rajani itu bicara seperti Anda itu, Anda imam juga, tapi Anda itu adalah seperti orang yang royalty, bangsawan. Amin, saudara. Jadi jangan anggap enteng siapa saudara di dalam Kristus. Halo? Karena ada saudara yang lupa siapa saudara sehingga iblis mulai mencuri pengharapan Anda, impian Anda merasa nggak mampu, Anda nggak bisa, lupa bahwa Roh Kudus itu luar biasa di dalam diri Anda. Haleluya. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus, Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda dikuduskan. Kita nggak bisa menguduskan diri sendiri. Kita nggak bisa menyucikan diri sendiri. Are you still with me? Oke. Jadi kita dikuduskan, ya, dan umat yang istimewa. Luar biasa bahasa Inggrisnya, ya, His own special people. Umat yang istimewa. Umatnya yang istimewa. Anda istimewa. Kok nggak ada yang respon, ini cuman begini. Anda istimewa. Anda spesial. Saya tahu ada saudara yang begini gitu, ya. Mungkin Anda masih berpikir, gua spesial. Papa mama saya aja nggak bilang gitu. Teman saya nggak bilang gitu. Yang penting Tuhan bilang apa sama Anda? Tuhan bilang Anda itu spesial. Anda itu istimewa. Katakan, saya istimewa. Saya spesial. Gitu dong, saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Karena yang omong ini bukan saya, Tuhan yang bicara. Luar biasa sekali. Agar kamu dapat mewartakan, agar kamu dapat memberitakan puji-pujian Dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang menakjubkan. Luar biasa sekali. Jadi kita mewartakan, kita memberitakan. Anda adalah generasi yang terpilih. Luar biasa. Imamat yang rajani. Wah, luar biasa. Bangsa yang kudus, ya luar biasa. Umat yang istimewa. Puji Tuhan. Buat apa, saudara? Supaya kita memberitakan, mewartakan, membagikan puji-pujian kepada Dia yang memanggil kita ini keluar dari kegelapan kepada terangnya, kepada terangnya yang ajaib, kepada terangnya yang menakjubkan. Tadinya kita semua termasuk saya, dulunya dalam kegelapan. Dulunya dalam kegelapan, tapi Tuhan panggil. Karena kita semua sudah dipanggil, kita mau respon apa enggak. Semua saudara dipanggil.
Semua saudara Tuhan pilih saudara. Asal Anda mau respon, Anda akan mengalami semuanya ini. Puji Tuhan, haleluya. Minggu lalu di dalam kebaktian bahasa Inggris kita mengundang pembicara dan dia bicara mengenai macam-macam generasi. Ada generasi silent generation, ada baby boomers, ada generation X, ada millennials, ada generation Z, ada generation alpha, ada dijelaskan di situ generasi silent generation itu yang lahir tahun 28 sampai tahun 45. Baby boomers yang lahir tahun 46 sampai tahun 64. Generasi X tahun 65 sampai tahun 80. Milenial tahun 81 sampai 96. Generasi Z itu 97 sampai 2012. Generasi Alpha dari 2010 sampai pertengahan 2020. Saya nggak tahu Anda ini di dalam posisi yang mana, tapi yang saya tahu Anda adalah generasi yang dipilih. Haleluya. Jadi dengan kata lain saudara, kalau Anda mau mempersiapkan kantongnya, siapa di sini yang kantongnya mau dipersiapkan? Ini dirinya ya, wadahnya, tempatnya ini mau dipersiapkan menjadi baru. Menjadi baru, ada perbedaan yang baru. Katakan perbedaan yang baru. Perbedaan yang baru. Berarti Anda akan beda. Berarti Anda nggak sama lagi. Karena ada perbedaan yang baru di dalam diri Anda. Setelah dipilih, setelah menjadi umat yang imamat rajani, setelah semua yang saya katakan tadi, Anda itu artinya apa? Dengan kata lain itu Anda nggak hidup seperti orang-orang lain. Anda nggak lagi gampang tersinggung. Kalau tadinya Anda itu gampang tersinggung, sekarang Anda akan menjadi orang yang mudah mengampuni. Kalau tadinya orang-orang lain Anda melihat orang-orang lain itu greedy atau serakah, tahu serakah saudara. Saya lihat anak-anak waktu kumpul ya saudara, anak-anak kumpul makan sama-sama, ya masing-masing anak-anak itu dapat porsinya sama. Dapat porsinya sama ya. Ini ada anak di sebelah saya saudara, dia suka kerupuk dan kerupuk di piringnya dia itu banyak saudara. I mean banyak. Tapi dia lihat temennya, itu dia bilang, saya boleh nggak minta kerupuk kamu? Saya pikir, itu kerupuk kamu masih begitu banyak, sampai piringnya aja itu kalau mau ngambil mesti hati-hati, kalau nggak bisa jatuh, bisa tumpah tahu saudara. Tapi dia bilang, boleh nggak saya minta kerupuk kamu? Saya pikir ini namanya serakah, saudara. Serakah. Dan ternyata ada generasi yang serakah. Bukan hanya anak-anak. Jadi kita belajar di sini kalau ada orang-orang yang serakah, kita menjadi orang yang tampil beda. Kita menjadi orang-orang yang bermurah hati. Karena kita beda, saudara. Kalau ada orang-orang yang take advantage, ngambil kesempatan kepada orang lain, saudara, kita tampil beda, kita menjadi orang yang punya integritas. Kenapa? Karena Anda adalah umat yang spesial. Karena Anda adalah orang yang istimewa. Jadi Anda nggak sama dengan bisnismen yang lain. Kalau Anda lagi kumpul, Anda nggak ngomongin yang enggak. Anda nggak sama dengan teman-teman lain yang di sekolah Anda, di kerjaan Anda akan beda. Anda nggak akan, kalau saya katakan tampil beda, itu bukan cuma rambutnya beda, modelnya beda, pakaiannya beda, kuncirnya beda, sepatunya beda. Enggak begitu saudara, tapi dalamnya itu berbeda saudara. Karena kantongnya ini lagi dipersiapkan. Kalau ada orang-orang yang pasif, Anda menjadi orang yang proaktif. Proaktif bukan hanya di kerjaan, tapi juga di rumah. Bukan hanya di kerjaan dan di rumah, tapi juga di gereja. Di
Diam-diam aja nih. Berhenti bentar ah. Di rumah proaktif enggak? Siapa yang bersihin rumah? Saya. Proaktif apa enggak? Oke. Kalau di gereja gimana? Pasif aja atau Anda enggak perlu dikomando, enggak perlu disuruh, saudara. Dulu saya waktu baru-baru menikah, saudara, itu salah satu salah paham yang kita suka ada itu karena saya perlu dikasih tahu sama istri saya, Paul, sampah udah penuh. Oh iya, buang. Oh, oke, buang. Kapan lagi sampahnya penuh? Dia bilang, buang Paul. Oh iya, dia marah loh satu hari. Istri saya marah, nggak ada di sini. Dia lagi di Colton. Tapi kalau ada di sini juga nggak apa-apa, saudara. Terus saya juga kalau dimarahin terus bisa jadi marah juga ya. Ngaku. Jadi saya marah juga, saya bilang, lu kamu jangan marah dong. Kamu kalau saya kasih tahu buang, saya buang apa enggak? Buang. Tapi istri saya bilang begini, aku udah masak, aku udah nyiapin ini itu, sampah penuh, maksud aku mesti kasih tahu kamu? Oh, berarti saya pasif. Are you with me? Jadi mulai saat itu, saya nggak usah suruh, saya lihat sampah buang. Ada sampah lagi buang. Satu hari dia tanya, kayaknya sampahnya masih belum penuh. Udah kamu buang ya? Sudah buang. Itu cuma salah satu aja, saudara. Jadi kita jangan jadi orang yang pasif. Di luar banyak orang yang pasif. Kantong anggurnya gimana? Mau diperbarui apa enggak? Coba Anda berlomba-lomba melayani. Coba Anda berlomba-lomba lebih dulu mengampuni. Kalau mengampuni tanpa syarat. Tahu maksudnya? Jangan yes aja. Forgive, I forgive you. Besok itu lagi, bukan begitu, saudara. Gampang mengampuni. Lebih dulu mengampuni. Mau kantong yang baru? Oke, Roh Kudus ini sudah siap, saudara. Mau dicurahkan luar biasa, saudara. Oh, luar biasa sekali. Kalau Anda tahu bahwa Anda itu adalah orang yang istimewa, orang yang spesial. Kalau ada orang-orang yang gosip, Anda nggak gosip. Anda nggak ikut. Kalau ada orang lagi ngumpul-ngumpul gitu, udah dengar belum sih itu? Nah, Anda tuh, mau tahu kenapa ya? Saudara, coba Anda bilang aja, permisi ya, saya mau pergi dulu. Kenapa? Saya nggak suka gosip. Anda ngomong begitu aja, saudara. Karena apa? Anda perlu tahu sebagai umat yang istimewa, orang yang istimewa, Anda itu sudah dibersihkan, Anda sudah dikuduskan, Anda sudah ditebus, Anda dirubah, saudara. Bukan berarti kita ini lebih baik daripada orang lain, tapi kita mau mempersiapkan kantong yang baru. Kantong yang baru, saudara. Jadi kalau Anda ikut-ikut aja dengan orang-orang apa yang Anda kompromi, maka nggak akan ada kehidupan yang diproduksi dalam diri Anda. Nggak ada life. Saudara, setiap musim di dalam kehidupan kita itu adalah ujian. Ujian mengenai potensi yang Tuhan berikan kepada Anda. Karena apa? Karena di setiap musim, di setiap season yang baru, Anda
kita semua mendapat tantangan-tantangan. Apakah Anda mau mengizinkan karakter Anda dibentuk sehingga Anda nggak serakah lagi, sehingga Anda nggak nyimpen kepahitan, kemarahan, dendam, Anda nggak gampang-gampang menjadi orang yang pasif, Anda terus, maka Tuhan akan membawa Anda lebih tinggi. Kantongnya dipersiapkan. Setiap kali, katakan setiap kali. Setiap kali Tuhan membawa Anda naik, setiap kali Tuhan membawa kita naik, itu adalah ujian mengenai segala kemungkinan yang Tuhan sudah berikan kepada Anda. Segala potensi yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Jadi saudara, Tuhan mau melakukan sesuatu yang baru. Baru, katakan baru. Jadi anggur baru, kantong anggur yang baru. Saudara, saya belajar bahwa kebanyakan orang Kristen sekalipun. Banyak orang Kristen sekalipun itu biasanya kalau Tuhan melakukan sesuatu yang baru, itu Anda menilainya sesuai dengan apa yang Tuhan lakukan sebelumnya. Yang sebelumnya Tuhan lakukan dalam diri Anda yang luar biasa menjadi kesaksian, yes, luar biasa, puji Tuhan. Tapi yang baru ini Tuhan akan bekerja dengan caranya Tuhan yang luar biasa, yang bukan berarti yang dulu enggak luar biasa, tapi yang sekarang ini beda. Karena apa? Strateginya Tuhan bisa berbeda. Oh, haleluya. Diumumkan tadi, ditayangkan tadi ada pengumuman mengenai proyek yang kita sedang melakukan training center di tanah sebelah ini, saudara. Saudara, kesaksian yang Tuhan sudah lakukan di gereja kita ini patut membuat Anda dan kita semua ini mengucap syukur dan berbangga kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan bekerjanya selalu luar biasa. Dari pertama kita mendapatkan gedung gereja di Claremont, itu mujizat, luar biasa. Dananya enggak ada, keuangannya enggak ada. Tapi Tuhan memberikan satu visi, katakan visi. Tuhan memberikan satu visi, dari visi ada motivasi, dari visi ada provisi, dari visi ada penyediaan. Sampai kita tinggal bergereja di Claremont kira sekitar 20 tahun, Tuhan berbicara lagi untuk kita menggabungkan Claremont dan Temple City. Pada saat itu Tuhan akan memberikan fasilitas yang baru. Ini saya bicara mengenai kesaksian. Supaya Anda tahu bahwa kalau Anda baru di sini, Anda perlu tahu bahwa ini pekerjaan Tuhan. Salah satu pekerjaan Tuhan di gereja kita, yang kita melihat Tuhan itu dahsyat. Dan Tuhan pakai umatnya, Tuhan pakai saudara dan saya, karena saudara dan saya, kita semua adalah umat yang istimewa. Umat yang spesial. Oh, haleluya. Jadi saudara perlu ingat ini. Waktu kita dapat gedung di sini juga, saudara, fasilitas di sini, pada saat itu dananya juga belum ada, saudara. Belum ada, tapi karena ketaatan dan karena iman. Halo? Kita taat, jangankan dananya, tempatnya aja belum tahu mau pindah kemana. Waktu itu saya omong sama Pastor Rosa pada saat itu, taruh properti kita di Claremont on the market. Saya masih ingat dia omong kira-kira seperti ini, Pastor, are you sure? Kita belum tahu mau pindah kemana. Kalau kita taruh properti ini di market, kalau ada yang beli, kita bisa jadi homeless loh. Kita bisa gak ada tempat, kira-kira begitu ya, masih ingat ya. Rosa omong begitu. Jadi, wah ya deg-degan juga. Deg-degan apa enggak saudara? Yang lebih deg-degan gue. Pastornya. Gimana ini? Jadi saya bilang, waktu dia omong semuanya itu saya bilang, well, bukankah iman itu begitu? Iman itu kita bertindak.
Kita bertindak. Nah sekarang sudah di sini Tuhan bicara, bangun. Ini sama. Katakan sama. Jadi kalau saya lihat itu ya, saya lihat kira-kira begini saudara. Tahun 92 waktu kita beli properti di Claremont itu 460.000 US dollar. Pada saat itu mujizat, panjang ceritanya. Sekarang saudara, dari 460.000, di sini ini 4 juta lebih saudara. Jadi bedanya cuma 0 aja. Bedanya apa? Maksud saya gini, tangkap ini. Are you with me? Enggak ada bedanya, karena yang bekerja Tuhan yang sama. Buat kita kayaknya, wah, buat Tuhan, kamu punya iman apa enggak? Kamu taat apa enggak? Kamu lakukan bagian kamu, aku lakukan bagian aku. Haleluya. Jadi tahun depan, katakan tahun depan, itu gambar yang ditayangkan di sini itu gedung yang baru, training center itu akan jadi, saudara. Haleluya. Nah, jadi kita perlu tahu bahwa kita ini Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kita ini jangan banding-bandingkan pekerjaan Tuhan, karena Tuhan yang bekerja adalah Tuhan yang sama. Kita punya kecenderungan untuk membanding-bandingkan. Musa hebat apa enggak? Hebat. Yosua hebat apa enggak? Hebat. Mana yang lebih hebat? Tuhan enggak bilang Yosua lebih hebat. Tuhan cuma bilang, he is the next man. Orang yang berikutnya. Orang yang Tuhan pakai. Kita jangan beda-bedain orang. Yosua ini hebat sih. Yang hebat itu Tuhan. Oh, haleluya. Jadi kita perlu tahu bahwa waktu Tuhan bicara mengenai kantong yang baru, zaman dulu anggur ditaruh di kulit ya. Nah, kantong yang baru ini seger apa enggak? Seger apa enggak? Anda ini seger apa enggak? Halo, apakah Anda ini udah mulai layu? Atau Anda seger? Anda semangat? Ada kalanya saya capek tapi saya tetap seger. Ada kalanya saya juga badannya capek juga saudara, tapi Tuhan memberikan kesegaran yang baru. Oh, berarti saudara, sekali lagi saudara, anggur yang baru itu bicara mengenai waktunya, tapi kantong itu bicara mengenai wadahnya. Bicara mengenai mindset yang baru, pola berpikir yang baru. Amin saudara. Pola berpikir yang baru, strategi yang baru. Kita kita sedang mempersiapkan ya untuk policies, kita mempersiapkan prosedur, kita mempersiapkan semuanya ini sehingga pada saat saudara Tuhan mengirimkan tuaian yang lebih banyak lagi, saudara, kita ini siap. Bukan hanya gedungnya yang siap, kitanya ini siap. Haleluya. Berarti, katakan berarti. Saudara dan saya perlu merangkul perubahan demi perubahan. Perlu ada perubahan demi perubahan. Perubahan demi perubahan. Supaya kita bisa terus-menerus mengalami kemajuan. Siapa di sini yang mau maju? Siapa di sini yang nggak mau berubah? Kalau Anda mau maju pasti ada yang perlu berubah. Amin saudara. Dan ada proses sehingga waktu Anda tahu, Anda merangkul perubahan-perubahan yang mesti Anda lakukan, yang mesti Anda terima, supaya Anda bisa improve, maju terus. Ini sekali lagi saudara, tadi saya katakan ini bukan hanya buat gereja. Ini buat hidup Anda loh. Kalau Anda mau maju lagi, apa yang Anda perlu berubah? Misalnya kalau Anda tadinya nggak suka baca,
Sekarang suka baca apa enggak? Masih enggak suka? Perlu berubah. Amin saudara. Saya kalau baca baru sebentar matanya belekan. Tetesin mata saudara. Perlengkapi dirimu. Mau saudara? Anda whatever you do, belajar saudara. Saya sering kali, Anda bisa tanya sama istri saya sering kali kalau sudah baca banyak, mata saya rasanya jadi blur, ya. Saya tetesin saudara. Karena itu yang saya alami dan ternyata saya dengar pengalaman seorang hamba Tuhan yang namanya D.L. Moody, dia katakan demikian, saya kalau baca sampai mata saya juga sakit. Nah saudara, coba kalau mau maju, baca. Apa yang Anda baca? Apa yang Anda dengar? Apa yang Anda pelajari? Sehingga Anda kemampuannya bisa bertambah. Nah, pertanyaannya di sini, apakah Anda bisa menerima apa enggak nih? Karena kalau Anda mau mendapat kantong anggur yang baru, Anda perlu prophetic insight. Anda perlu insight. Apa itu insight? Anda mendapat insight yang tadinya Anda enggak mengerti, Anda bisa jadi mengerti. Pada waktu Anda mendapat insight, Anda akan bisa lebih mengerti lagi, bahasa Inggrisnya hindsight. Oh, dulu saya ngalamin begitu, saya nggak ngerti kenapa begitu. Sekarang saya ngerti. When you get insight, you will know what happened, hindsight. Dan waktu Anda melihat semuanya ini, Anda akan bisa melihat foresight. Anda akan melihat masa yang akan datang, oh kalau Tuhan bekerja begini di dalam diri saya sekarang ini, sekarang saya mengerti kenapa hal yang berapa tahun yang lalu itu terjadi dan sekarang saya bisa mengerti, puji Tuhan, Tuhan pimpin saya, Tuhan lindungi saya. Sekarang saya bisa melihat rencana Tuhan. Tuhan akan menyertai saya juga. Oh, I hope you get this. Jadi, saudara, saya minta music ministry bisa maju ke depan. Saudara, bisa dipersiapkan lagu yang terakhir tadi itu. And kalau saya bisa konklusikan begini, saya mau berdoa sebelum kita tutup kebaktian ya. Saya mau berdoa untuk saya mendapat ada orang-orang yang sakit ya, saya akan doakan. Dan saya mau bukan hanya saya yang doakan, tapi Anda mendoakan. Karena bukan hanya saya yang bisa mendoakan, tapi Anda. Amin saudara. Jadi saudara, Anda nggak bisa menempatkan pengalaman yang baru di kebiasaan yang lama. Ada yang belum nangkep nih. Are you with me? Anda nggak bisa menerima pengalaman yang baru, hal yang baru, dan menempatkan di kebiasaan yang lama. Kebiasaan yang lama itu harus dirubah. Roh Kudus akan bantu kita. Anda nggak bisa menempatkan pengalaman yang baru di structure yang lama. Tadi ditayangkan di video. Membangun training center di sebelah. Itu ada 12 lubang. Saya lihat itu kalau saya waktu melihat dalamnya buat tiang fondasi itu ya ditanam 20 feet. Besarnya sekian saudara. Ada 12. Ditanam. Luar biasa sekali. Pengalaman yang baru nggak bisa ditaruh di structure yang lama. Kita mau bangun gedung yang baru, structure-nya mesti dipersiapkan. Oh, itu sebabnya saudara, kita nggak bisa menyelesaikan persoalan yang rohani dengan hal-hal yang sifatnya administratif. Sebaliknya, kalau ada persoalan yang sifatnya administratif nggak bisa diselesaikan dengan hal-hal yang rohani. Dua-duanya perlu maju.
Oke, ada saudara yang belum jelas. Saya jelaskan di sini, saudara. Maksudnya gimana nih? Tuhan Yesus bilang begini, kalau ada orang datang kepadamu dan orang itu lapar, kamu nggak bisa bilang, oke, aku doain ya kamu ya. Aku doain supaya nggak lapar lagi. Silakan. Haleluya, haleluya, katakan haleluya. Oh, lapar, saudara. Halo. Persoalan yang jasmani nggak bisa diselesaikan dengan yang rohani. Dan sebaliknya sama, saudara. Itu sebabnya untuk mempersiapkan training center ini. Untuk mempersiapkan kita, mempersiapkan kantong yang baru. Itu sebabnya kita ada tim, katakan tim. Yang disebutkan istilahnya itu strategic ministry plan. Ada strategi pelayanan, strategi rencana pelayanan. Dan saya minta Anda yang saya sebutkan di dalam tim ini bisa berdiri. Tentunya bukan hanya yang di sini hadir ya, tapi juga ada yang di kebaktian berikutnya ya. Jadi kita bekerja sama satu tim, katakan sama-sama satu tim. Oke. Siapa yang terlibat di dalam Prayer Force Team bisa berdiri dan silahkan tetap berdiri. Prayer Force Team, puji Tuhan, puji Tuhan. Yang kedua, Facility Team, silahkan berdiri dan tetap berdiri. Puji Tuhan. Yang berikutnya, Spiritual Development Team, silahkan berdiri dan tetap berdiri. Oh, puji Tuhan. Yang berikutnya, Branding dan Marketing Team, silahkan berdiri dan tetap berdiri. Oke, yang berikutnya Strategic Planning Team, silahkan berdiri, tetap berdiri. Puji Tuhan. Dream Team, dari Dream Team, yes, puji Tuhan, puji Tuhan. Dan yang berikutnya Financial Matters Team, yang berhubungan dengan keuangan, bisa berdiri dan tetap berdiri. Nah saudara, semuanya ini penting. Jadi kita ini bukan hanya mempersiapkan konstruksi, bukan. Kita mempersiapkan wadahnya ini loh. Halo? Secara rohani dan secara jasmani. Anda semua dipersiapkan supaya kita semua maju sama-sama. Bukan hanya rohani tapi juga secara jasmani. Mau saudara, Anda menjadi orang yang lebih baik. Keluarga lebih baik, bisnis lebih maju, anak-anak sekolahnya semuanya beres. Haleluya, Anda mendapatkan promosi. Oh, puji Tuhan saudara. Jadi ini yang kita persiapkan. Kita persiapkan kantongnya ini perlu dipersiapkan. Tadi saya katakan, Prayer Force Team, salah satu yang terjadi hari Jumat kemarin, salah satu pekerja di sini saudara. Salah satu pekerja, dia lagi gali di tengah-tengah di situ ya saudara. Tiba-tiba dari excavator itu ada steel, besi yang beratnya sekitar 200 pound, tingginya kira-kira 20 feet, jatuh saudara. Hanya beda beberapa inci dari dia. Kita punya site superintendent teks ke Pastor Him. Dan ada fotonya, dia bilang, saya mengucap syukur karena saya tahu gereja ini adalah gereja yang berdoa. Oh, haleluya. Semua tim ini penting. Semua Anda penting. Bukan cuma 1-2 orang. Mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Waktu kita menyembah Tuhan tadi, saya mendapat impresi ada saudara yang punya problem di mulut Anda. Anda seperti ada sakit, ada semacam tumbuhan di mulut Anda. Tuhan ingin jamah sembuhkan Anda. Siapa itu saudara? Ada di sini, di dalam mulut Anda. Oh God. Wow, Jesus, Jesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita berdoa, kita berdoa.
Saat ini di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami nyatakan segala tumbuhan yang ada di mulut Dewi, be gone right now di dalam nama Tuhan Yesus. Stop, berhenti, sembuh, enggak sakit. Kami cabut sampai ke akar-akar. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, mujizat terjadi, mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Ada saudara di sini yang mata kanannya sakit, mata sebelah kanan sakit. Siapa itu saudara? Anybody here? Oh Jesus, Jesus. Tuhan akan jamah. Tuhan akan jamah. Mungkin Anda yang mengalami mata kanan sakit, Anda nonton online. Anda bisa teks gereja. Saya doakan Tuhan menjamah mata kanan Anda di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini ada saudara yang saya nggak sebutkan, tapi Anda ada sakit, apapun penyakit Anda, angkat tanganmu. Oke, ada lagi. Yes. Coba Anda yang nggak angkat tangan, Anda bisa lihat keliling. Coba Anda bisa tumpangkan tangan saat ini, tumpangkan tangan. Ya, cepat saudara, ini masih ada. Yang lain yang mengangkat tangan, oke. Di sini, oke. Yang sakit mengangkat tangan, yang mendoakan menumpangkan tangan. Supaya nggak bingung, karena yang mau menumpangkan tangan, ini perlu ada satu orang di sini yang mendoakan Yuli. Puji Tuhan. Oh yes, saya mau make sure kalau Anda, setiap Anda yang sakit, Anda ada yang mendoakan. Yes. Ya, dengan yakin tumpangkan tangan, bukan cuma mengangkat tanganmu, tumpangkan tangan. Saat ini di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Yes. Oh yes, tumpangkan tanganmu. Yes, tumpangkan tanganmu. Charles, you can tumpangkan tangan. Yes. Saat ini di dalam nama Yesus, kami nyatakan segala sakit penyakit, enyah. Segala sakit penyakit pergi. Segala sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Anda fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada penyakit Anda. Jangan pikirkan penyakit Anda. Anda fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Yes. Fokus kepada Tuhan. Oh yadabarata sakayadabara. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh yes Lord. Terima kasih Tuhan. Dari saudara yang didoakan, coba Anda cek apakah ada perubahan, apa yang Anda alami sebelumnya, Anda mengalami perubahan. Yes. Kalau ada, Anda angkat tangan. Yes. Ada lagi. Oh yes. Ada lagi. Oh puji Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. God bless you. Hallelujah. God bless you. Yes Lord.